Nah, hari ini kita akan berbicara tentang rancangan kompensasi Kayani yang menguntungkan. Kenapa disebut rancangan kompensasi Kayani itu menguntungkan? Nah, untuk itu terlebih dahulu saya akan membahas tentang seperti apa sih rancangan kompensasi yang biasanya ada di dalam industri multilevel marketing ini. Jadi yang pertama-tama kita akan berbicara tentang apa yang kita sebut dengan sistem unilevel. Sistem unilevel adalah sistem yang paling tua yang pertama-tama muncul di dalam industri multilevel marketing ini. Secara sederhana, berarti kalau kita mensponsor atau merekrut bisnis partner baru, kita akan menaruhnya langsung di bawah kita. Jadi kalau kita sponsor 3, berarti di bawah kita ada 3. Kalau kita sponsor 5, di bawah kita ada 5. Kalau kita sponsor 10, di bawah kita ada 10. Dan kalau kita sponsor lebih banyak dari itu pun, mereka akan terus ada di bawah kita langsung. Kita tidak bisa menaruh mereka di bawah jaringan kita, atau yang biasa kita sebut spillover. Nah, sistem unilevel ini, salah satu kendalanya adalah, biasanya dia akan ada batasan kedalaman, di mana kita bisa mendapatkan penghasilan. Contoh, misalnya ada satu perusahaan menentukan batas kedalaman kita bisa mendapatkan penghasilan adalah 5 level. Jadi kalau kita punya jaringan di luar atau di dalam lebih dari 5 level, kita tidak bisa lagi dapat penghasilan dari sana. Atau misalnya kedalamannya sudah di level ke-7, kita tidak bisa lagi dapat penghasilan dari sana. Atau misalnya perusahaan memberikan pembatasan sampai level ke-8. Jadi kalau misalnya terjadi pembelian di level ke-9, 10, atau seterusnya, kita tidak lagi bisa menikmati penghasilan dari volume yang terjadi di kedalaman tersebut. Ini adalah salah satu kelemahan yang terjadi di dalam sistem unilevel. Kemudian di dalam sistem unilevel ini, biasanya kalau kita ingin mencapai satu peringkat, kita harus break berapa leg dalam kualifikasi volume tertentu. Misalnya, kalau kita mau mencapai peringkat emerald, kita harus break 5 leg. Berarti 5 leg kita atau 5 kaki kita itu setiap bulannya harus mencapai sejumlah kualifikasi tertentu. Baru kita bisa mencapai peringkat emerald. Kalau kita mau jadi diamond, berarti kita harus break misalnya 10 leg. Baru kita bisa mencapai diamond. Berarti setiap bulan kita harus melakukan follow up, melakukan pembinaan terhadap 10 kaki kita ini. Supaya ke 10-10-nya itu bisa berkualifikasi. Sehingga kita bisa mencapai peringkat diamond. Jadi ini adalah satu tantangan yang terjadi di dalam sistem unilevel. Kemudian yang kedua, salah satu sistem lagi yang biasanya ada di dalam bisnis ini adalah forced matrix. Jadi seperti apa forced matrix ini? Secara sederhana, force matrix ini berarti dia membuat satu batasan, membuat satu kotak, membuat satu limitasi. Seperti contoh yang kita lihat di sini. Force matrix di sini berarti matriksnya adalah 3 kali 5. 3 melebar, 5 ke dalam. Yang berarti di luar kelebaran 3, di luar kedalaman 5, kalau terjadi volume penjualan, bisnis partner tidak bisa menikmatinya. Jadi yang bisa dinikmati hanyalah volume yang terjadi di dalam matriks 3 kali 5 itu. Ini adalah salah satu kelemahan yang ada di dalam sistem force matrix. Kemudian yang paling banyak, Bapak Ibu sekalian, yang biasanya paling umum perusahaan-perusahaan lakukan di zaman sekarang ini adalah sistem binary, yaitu hanya melakukan 2 leg. Sistem binary ini sangat sederhana. Kita hanya perlu menjalankan bisnis ini dengan 2 leg atau 2 kaki. Kalau kita melakukan sponsor orang ketiga, kita tidak bisa membuat leg ketiga. Kita harus menaruh orang itu di bawah jaringan kita. Ini adalah satu hal yang baik, satu hal yang positif. Karena berarti kita juga membantu downline kita. Downline kita juga pasti akan membantu downline kita lagi, karena dia adalah upline dari downline kita.
Ini adalah satu sistem yang sangat sederhana dan sangat baik sekali. Upline, downline akan saling membantu. Kita bisa placement orang baru di bawah downline kita juga placement orang baru di bawah downline kita itu lagi. Ini satu sistem yang sangat-sangat baik sekali. Tetapi, salah satu limitasi di dalam sistem binary adalah perusahaan binary, dia akan membayarkan volume yang terjadi di kaki kecilnya. Artinya apa? Perusahaan hanya membayarkan volume yang terjadi di kaki kecil yang akan dipasangkan dengan kaki yang besar. Jadi apa yang terjadi dengan sisa volume yang terjadi di luar pembayaran tersebut yang ada di kaki yang besar? Ada dua, antara dia di flush out atau dia akan di carry forward. Dia akan dijadikan pembayaran untuk minggu selanjutnya. Jadi ini adalah satu sistem yang sangat sederhana, tetapi pasti akan dibuat limitasinya. Karena kalau tidak dibuat limitasi, antara perusahaan itu adalah perusahaan money game, di mana satu hari dia akan hilang, atau perusahaan tersebut pasti akan overpay. Pembayarannya pasti akan terlalu banyak, kelebihan, sehingga perusahaan tersebut tidak akan sanggup membayar lagi, dan perusahaan tersebut juga akan tutup. Jadi sudah menjadi satu hal yang wajar, di sistem binary ini pasti akan ada limitasinya. Misalnya ada perusahaan yang menentukan maksimum cycle yang bisa dibayar per minggu adalah misalnya 50 cycle. Atau perusahaan lain menentukan maksimum cycle per minggu adalah 100 cycle. Harus ada limitasinya. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung, bisnis partner dibayarkan hanya sejumlah volume yang kecilnya saja. Ini adalah salah satu batasan yang terjadi di dalam sistem binary ini. Bagaimana dengan Kayani? Ini yang sangat menarik, menyenangkan sekali di dalam Kayani. Kayani bukan binary, Kayani bukan trinary, Kayani bukan multilevel, Kayani bukan force matrix. Tetapi di dalam Kayani, kita mengambil kelebihan-kelebihan yang ada di sistem multilevel, unilevel, dan sistem binary. Seperti apa itu? Di dalam Kayani, kita hanya perlu menjalankan bisnis ini sebenarnya hanya 2 kaki atau 3 kaki saja, sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita ingin menjalankan lebih dari 2, 3, atau 4 kaki, boleh nggak? Apakah volumenya akan terhitung ke dalam bonus? Iya, bisa terhitung. Jadi dia perpaduan antara unilevel dan binary. Kunci dari bonus Kayani, kenapa semua volume bisa dibayarkan adalah 2 jenis bonus ini, yaitu pay gate accumulator dan juga generation check match. 2 bonus ini adalah 2 bonus yang menyebabkan kita bisa menikmati volume tanpa batasan kedalaman.